Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Alifan Sabrina dengan NIM C4102202214. Saya merupakan mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Praktikum Kebijakan Kesehatan Lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bab pertama, yaitu terkait evaluasi kebijakan, kajian program kawasan tanpa rokok. Jadi, dengan mengikuti praktikum ini, harapannya mahasiswa dapat melakukan identifikasi tentang masalah kesehatan. Pertama adalah nanti terkait mengkaji program kawasan tanpa rokok di Indonesia, kemudian mengkaji program kawasan tanpa rokok di Kota Surakarta. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan saya jelaskan pada PPT berikut ini. Definisi evaluasi kebijakan menurut McConnell tahun 2010. Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kebijakan atau program yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Identifikasi hambatan dalam implementasi serta menguji validitas teori yang mendasari kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Dengan demikian, kebijakan publik dapat lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada di lapangan. Untuk itu, mari kita simak siklus pembuatan kebijakan dan siklus analisis kebijakan berikut ini. Policy Making and Implementation atau siklus pembuatan kebijakan. Pada siklus yang pertama, terdapat agenda setting. Public attention focus on a public problem or issue. Official words and actions have focus attention. Artinya, perhatian publik difokuskan pada suatu masalah atau isu. Pernyataan dan tindakan para pejabat membantu mengerahkan perhatian tersebut. Di sini yang dimaksud adalah masalah kesehatan seperti bahayanya merokok, salah satunya yang kita fokuskan dalam KTR ini, mulai dilihat sebagai isu penting oleh masyarakat dan pemerintah. Siklus yang kedua yaitu policy formulation. Policy makers in the legislature and the bureaucracy take up the issue. They create legislative, regulatory, or programmatic strategies to address the problem. Yang artinya, pembuat kebijakan dan birokrasi mulai menangani isu tersebut. Mereka menciptakan strategi legislatif, regulatif, atau program untuk mengatasi masalah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah merancang peraturan atau strategi terkait kawasan tanpa rokok. Tahap siklus yang ketiga yaitu policy adoption. Policy makers formally adopt a policy solution, usually in the form of legislation or rules. Ya, pembuat kebijakan secara resmi mengadopsi solusi, biasanya dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan. Di sini yang dimaksud dalam kawasan tanpa rokok atau KTR adalah peraturan KTR ini secara resmi ditetapkan oleh pemerintah daerah atau negara. Pada tahap siklus yang keempat yaitu policy implementation, government agency begin the job of making the policy work by establishing procedures, writing guidance document, or issuing granting aid to other government. Yang artinya, badan pemerintah mulai menjalankan kebijakan melalui prosedur, pedoman, atau bantuan hibah. Jika dikaitkan dengan program KTR dilaksanakan dengan memasang rambu larangan merokok, membentuk satgas, dan peraturan yang lainnya. Pada tahap siklus yang kelima, policy evaluation atau evaluasi kebijakan, policy analysis inside and outside government determine whether the policy is addressing the problem and whether implementation is proceeding well. They may recommend revisions in the agenda, in the formulation of policy, or in its implementation. Artinya, analisis kebijakan mengevaluasi apakah kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran, merekomendasikan revisi pada agenda, pada rumusan, atau pada tahap implementasinya. Di sini yang dimaksudkan adalah apakah kebijakan KTR ini berdampak nyata. Jika tidak, maka segera dapat dilakukan revisi terkait kebijakan tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah policy analysis cycle atau siklus analisis kebijakan. Di sini terdapat
5 komponen utama. Yang pertama yaitu policy performance atau kinerja kebijakan. Di sini fokusnya nanti adalah menjawab pertanyaan apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Yang kedua ada observe outcomes atau hasil yang teramati. Di sini akan terlihat bagaimana dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Komponen yang ketiga yaitu expected outcomes atau hasil yang diharapkan. Di sini mencakup target atau harapan awal saat pertama kali kebijakan tersebut dibuat. Keempat, ada policy problems atau masalah kebijakan. Di sini membahas masalah yang muncul dari atau berkaitan dengan kebijakan tersebut. Yang terakhir ada preferred policies atau kebijakan yang diutamakan. Di sini mencakup mana kebijakan yang dipilih untuk dapat diterapkan. Selain terdapat 5 komponen utama yang mendasari bagaimana menganalisis kebijakan, tentu ada komponen pendukung di dalamnya. Di sini terdapat 5 komponen pendukung. Yang pertama ada forecasting atau peramalan, yaitu memprediksi dampak dari kebijakan. Yang kedua ada recommendation atau rekomendasi, yang maksud adalah usulan perbaikan atau tindakan lanjutan. Yang ketiga ada monitoring, yaitu pemantauan implementasi di lapangan. Yang keempat ada evaluation atau evaluasi, untuk menilai apakah kebijakan tersebut efektif atau perlu disesuaikan kembali. Yang terakhir ada problem structuring. Yang dimaksud di sini adalah proses mengidentifikasi, mendefinisikan, dan memahami masalah kebijakan dari berbagai sisi. Nah, setelah kita berbincang bagaimana definisi evaluasi kebijakan, kemudian siklus pembuatan kebijakan, sampai dengan siklus menganalisis kebijakan, selanjutnya kita akan fokus kepada kajian program kawasan tanpa rokok yang ada di Indonesia, tepatnya di Kota Surakarta. Kawasan tanpa rokok atau KTR merupakan kebijakan kesehatan publik yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan mengurangi faktor risiko penyakit sesuai dengan teori kebijakan kesehatan publik yang menyatakan pentingnya identifikasi masalah, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan keefektivitasannya. Di Indonesia, dukungan terhadap KTR terlihat dalam regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan berbagai peraturan daerah yang menetapkan kawasan bebas rokok di tempat umum yang kemudian dicabut dan diganti dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang penjelasan lebih lanjut dari UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dari perspektif teori perilaku kesehatan, keberhasilan KTR sangat bergantung pada persepsi individu terhadap bahaya rokok dan manfaat lingkungan bebas asap rokok. Kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye publik, penerapan sanksi bagi pelanggar, dan dukungan sosial dari keluarga serta masyarakat juga menjadi faktor terpenting dalam menciptakan perilaku yang lebih sehat. Rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya dan menjadi penyebab utama penyakit tidak menular atau PTM. Data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih terpapar asap rokok di ruang tertutup. Dari adanya kebijakan ini adalah untuk menurunkan prevalensi merokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui lingkungan bebas asap rokok. Dasar hukum yang mengatur undang-undang terkait kawasan tanpa rokok tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 yang tertulis pemerintah daerah menetapkan KTR pada 7 tatanan. Tatanan yang pertama yaitu tentang fasilitas kesehatan, tempat belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan juga tempat umum. Untuk strategi implementasi KTR sendiri ada 5 tahapan nih. Yang pertama ada tahap persiapan, di sini meliputi advokasi dan deklarasi KTR, pembentukan Satgas KTR, sosialisasi, dan penganggaran. Pada tahap pelaksanaan, mencakup yang pertama penegakan aturan larangan merokok di 7 tatanan, yang kedua adalah penyediaan tempat khusus merokok di tempat kerja atau tempat umum tertentu. Tahapan yang ketiga yaitu tentang penegakan dan sanksi. Di sini ada 3 penegakan sanksi. Yang pertama adalah sanksi administratif,
berupa teguran, denda, dan pencabutan izin. Yang kedua ada sanksi pidana atau tindak pidana ringan bagi pelanggar KTR. Yang ketiga ada pengawasan rutin melalui sidak oleh tim lintas sektor. Untuk tahapan yang keempat, di sini ada peran masyarakat. Peran masyarakat yang pertama yaitu dukungan dan kepatuhan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi KTR. Yang kedua, edukasi untuk menurunkan angka perokok pada kalangan muda. Pada tahapan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Pertama, menggunakan sistem informasi terkait penyakit tidak menular atau SIPTM dan dashboard Imani KTR. Yang kedua, ada terkait laporan kepatuhan dan pelanggaran yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya, kita akan membahas terkait 5 peraturan kawasan tanpa rokok yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, daerah maupun pusat. Kemudian kita fokuskan terhadap 6 kajian berikut ini. Yang pertama adalah tentang tujuan dan latar belakang regulasi. Yang kedua, zona atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR. Yang ketiga, yaitu mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Yang keempat, jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Yang kelima, strategi edukasi dan sosialisasi. Yang keenam, upaya peningkatan kepatuhan masyarakat. Pada slide ini, saya menampilkan tabel ringkasan hasil kajian dari beberapa regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan terkait kawasan tanpa rokok, yang kemudian saya analisis terkait 6 fokus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini regulasi yang pertama yaitu adalah dari UU nomor 17 tahun 2023. Yang kedua ada PP Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024. Yang ketiga ada petunjuk teknis KTR yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Yang keempat ada Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2019. Dan yang terakhir ada Perwali Surakarta nomor 20 tahun 2020. Aspek yang pertama yaitu tujuan dan latar belakang. Menurut regulasi UU nomor 17 tahun 2023, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari faktor risiko penyakit termasuk merokok. Menurut PP nomor 28 tahun 2024, tujuannya untuk memberikan perlindungan dari bahaya produk tembakau. Menurut petunjuk teknis KTR yang dikeluarkan oleh Kemenkes, tujuannya untuk menjadi panduan teknis pelaksanaan KTR oleh daerah-daerah. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2019, tujuannya untuk mengatur dan melindungi warga Surakarta dari bahaya asap rokok. Menurut Perwali Surakarta nomor 20 tahun 2020, tujuannya adalah untuk petunjuk teknis pelaksanaan Perda KTR. Untuk aspek yang kedua yaitu terkait zona atau kawasan KTR. Menurut UU nomor 17 tahun 2023, kawasan KTR meliputi fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sekolah, transportasi, dan juga tempat umum. Menurut PP nomor 28 tahun 2024, kawasan KTR tentang menegaskan batasan promosi, distribusi, dan penggunaan rokok di publik. Menurut petunjuk teknis KTR Kemenkes, untuk kawasan KTR terdapat 7 tatanan KTR. Yang pertama, kesehatan, kedua belajar, ketiga bermain, keempat ibadah, kelima umum, keenam kerja, dan ketujuh transportasi. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2019, kawasan KTR meliputi sekolah, rumah sakit, taman kota, pasar, dan tempat ibadah. Menurut Perwali Surakarta nomor 20 tahun 2020, kawasan KTR meliputi implementasi di ruang publik, kantor, dan taman. Aspek yang ketiga yaitu tentang pengawasan atau tanggung jawabnya. Menurut UU nomor 17 tahun 2023, pengawasan di bawah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Menurut PP nomor 28 tahun 2024, pengawasan ada pada Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan tim KTR. Menurut petunjuk teknis KTR Kemenkes, pengawasan ada pada Satgas KTR di tiap tatanan dan juga melalui inspeksi bulanan. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2019, pengawasan ada pada tim pengawas
lintas sektor dengan jadwal sidak. Menurut Perwali Surakarta nomor 20 tahun 2020, pengawasan ada pada Kepala OPD sebagai penanggung jawab KTR. Aspek yang keempat yaitu tentang jenis sanksi yang telah ditetapkan. Menurut UU nomor 17 tahun 2023, sanksi berupa sanksi administrasi dan pidana. Menurut PP nomor 28 tahun 2024, sanksi berupa pencabutan izin dan kurungan atau penjara. Menurut petunjuk teknis KTR Kemenkes, sanksi berupa teguran, denda, dan juga pencabutan izin. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2019, sanksi berupa peringatan tertulis, tindak pidana ringan. Menurut Perwali Surakarta nomor 20 tahun 2020, sanksi berupa teguran internal dan sanksi kepegawaian. Aspek yang kelima yaitu tentang strategi edukasi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Menurut UU nomor 17 tahun 2023, strategi edukasinya yaitu melalui program kesehatan nasional. Menurut PP nomor 28 tahun 2024, strategi edukasinya adalah tentang pelarangan iklan dan juga ada kampanye anti rokok. Menurut petunjuk teknis KTR yang dikeluarkan oleh Kemenkes, strategi edukasinya adalah berupa workshop, leaflet, media sosial, dan juga spanduk. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2019, strategi edukasinya berupa sosialisasi melalui kelurahan dan media lokal. Menurut Perwali Surakarta nomor 20 tahun 2020, strategi edukasinya adalah pemasangan tanda KTR dan juga penyuluhan tentang KTR atau kawasan tanpa rokok. Aspek yang keenam yaitu tentang bagaimana upaya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Menurut UU nomor 17 tahun 2023, upaya peningkatan kepatuhannya adalah dengan penguatan regulasi dan juga dengan adanya pengawasan. Menurut PP nomor 28 tahun 2024, upaya peningkatan kepatuhannya adalah dengan monitoring dan evaluasi kepatuhan. Menurut petunjuk teknis KTR yang dikeluarkan oleh Kemenkes, upaya peningkatan kepatuhannya adalah dengan sosialisasi intensif dan juga kolaborasi lintas sektor. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2019, upaya peningkatan kepatuhannya adalah dengan keterlibatan masyarakat dan juga tokoh setempat. Menurut Perwali Surakarta nomor 20 tahun 2020, upaya peningkatan kepatuhannya adalah dengan evaluasi rutin oleh Satgas KTR yang ada di kelurahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.